Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, buat yang terus minta kami buat ngebahas soal Patrick Cruz yang katanya sih menyesal nih nolak tawaran Persib, kami jelasin ya. Kami tahu kalian minta atau kamu mintain itu karena kamu ngelihat berita di channel lain dan kamu seolah-olah kurang percaya gitu. Ini nggak apa-apa sih. Makanya sering banget kami bilang jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang ada di media maupun di YouTube. Kalau media dan YouTube itu nggak bisa ngebuktiin atau nggak punya buktinya. Begitupun dengan kami, kalau kami nggak bisa ngebuktiin, kalian juga nggak. Jangan terlalu percaya sama kami. Soalnya berita soal Patrick Cruz ini kalau di Google ya nggak ada sih beritanya kalau di tahun ini dia tuh bilang dia ini nyesal nolak tawaran Persib. Tapi baiklah, kita akan jelasin aja lah biar kalian ini nggak dibegoin sama channel-channel sesat. Patrick Cruz, striker asal Brazil yang sekarang berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 184 cm. Di musim 2015 lalu, dia ini main di Liga Indonesia bersama klub Mitra Kukar di ajang Torabika Soccer Championship. Setahun kemudian dia ini pindah ke Liga Malaysia bergabung dengan klub Terengganu FC. Nah, usai di Terengganu inilah Persib mengajukan tawaran pada Patrick Cruz. Dan waktu itu Patrick Cruz ini setuju buat gabung Persib. Bahkan udah milih nomor punggung di Persib, yakni nomor punggung 11. Tapi ternyata Patrick Cruz ini ngebatalin kontrak secara sepihak dengan Persib dan lebih memilih gabung dengan klub asal Vietnam, Saigon FC. Nah, Persib pun kesal dong dengan tingkah laku si Patrick ini. Akhirnya di blacklist lah si Patrick ini sama Persib, yang artinya pemain ini nggak bakalan bisa lagi main di Persib sampai kapanpun. Di Vietnam sendiri Patrick ini cuma setahun sebab dia dibuang lagi ke Liga Malaysia. Di Liga Malaysia pun minggat nih ke Liga Thailand bersama Chonburi FC. Tapi sayang, di Liga Thailand bersama klub Chonburi FC, Patrick Cruz ini menurun performanya dan akhirnya gagal bersaing dengan para striker lain di Chonburi FC dan akhirnya dibuanglah ke klub Serbia. Dan di Liga Serbia inilah si Cruz ini tuh putus asa dan ingin kembali ke Liga Indonesia. Tapi sayang, waktu itu nggak ada satupun klub di Liga 1 yang mau merekrut Cruz gara-gara Persib memblacklist si Cruz ini, yang akhirnya PSSI pun ikut memblacklist si Cruz ini ya. Makanya kalau ada berita Patrick Cruz menyesal tolak Persib, itu terjadinya bukan tahun ini loh ya, tapi di tahun 2021 lalu. Paham ya? Sebab kalau tahun ini si Patrick Cruz ini tuh udah sukses nih di Liga Thailand bersama klub Pre United. Dia ini main 28 kali dan cetak 10 gol. Makanya ya, kembali kami katakan, ini pelajaran buat kita semua. Pintar-pintarlah mencerna berita. Jangan terlalu gampang kemakan berita-berita hoak. Kita tahulah liga kita ini lagi di stop, lagi ditunda ya. Otomatis para pembuat berita ataupun channel-channel pembuat berita bola Liga Indonesia lagi kekurangan bahan. Jadi apapun dibikin yang aneh-aneh biar video mereka ini bisa ngangkat. Padahal mereka sendiri belum bisa buktiin. Dan mereka tahu SDM bangsa kita ini masih banyak yang rendah. Jadi kalau dibikin berita hoax mereka ya akan percaya aja. Jadi udah jelas ya soal berita Patrick Cruz yang katanya menyesal menolak tawaran Persib itu benar. Cuma terjadinya bukan tahun ini tapi di tahun 2021 lalu. Kalau tahun ini nggak ada berita sama sekali dari Patrick Cruz sebab dia ini udah enak main di Liga Thailand ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan jika pemain diaspora yang akan dinaturalisasi bukanlah Ole Romeni. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Ole Romeni berarti ya? Saya pastikan bukan itu. Oh, pastikan bukan itu ya? Lalu kalau bukan Ole Romeni siapa ya?
Jelas, tebakan netizen pun pasti tertuju sama dua sosok nih. Yang pertama adalah Jens Raven yang sempat berfoto dengan Sintayong. Dan yang kedua adalah Sydney Van Hooijdonk yang diminta oleh Tom Haye untuk gabung dengan timnas Indonesia. Kami pribadi nggak ngerti alasan Sintayong dan Erick Thohir kenapa nggak memilih Ole Romeni. Apakah Ole ini skillnya masih kalah dari calon striker baru timnas ini? Tapi jika kami boleh mengurutkan skill dari tiga pemain ini, inilah urutannya. Di urutan ketiga kami pikir Jens Raven ya, sebab usianya masih terlalu muda, yakni 18 tahun. Dan dia pun cuma main di klub Dordrecht U21 alias di divisi 2-nya Liga Belanda. Keunggulan Raven cuma di tubuhnya yang tinggi 189 cm dan larinya yang cukup kencang. Di urutan kedua kami menempatkan Ole Romeni. Secara postur dia ini kalah dari Raven. Ole ini cuma punya tinggi 185 cm, usianya 23 tahun dan secara kecepatan pun kalah dari Raven. Tapi keunggulan Ole Romeni ada di finishing dan skill. Terbukti Ole ini main di Liga Utama Belanda bersama klub Utrecht. Dan di urutan pertama kami menempatkan Sydney Van Hooijdonk. Postur tubuh jelas lebih unggul dibanding Ole dan Raven, yakni 190. Harganya juga jauh lebih mahal. Kecepatan dan skillnya pun di atas Ole dan Raven. Usianya memang lebih tua sedikit, yakni 24 tahun. Meskipun saat ini main di Liga 2 Inggris bersama klub Norwich City, tapi kita tahulah kualitas Liga 2 Inggris ini mungkin setara dengan Liga Utama di Belanda. Nah, menurut kalian siapa ya kira-kira striker naturalisasi Indonesia yang dimaksud oleh Erick Thohir? Oke, berita yang selanjutnya ini kami nggak mau bahas terlalu dalam ya. Soalnya kami tahu pendukung tim ini tuh pada keras kepala. Padahal udah tahu yang dibelanya itu salah, tetap aja ngotot ngerasa sok paling bener. Sisa 4 laga Liga 1, apakah menurut kalian Arema FC ini akan selamat dari degradasi? Sebagai catatan nih ya, kalau tebakan kami sih akan selamat. Kenapa kok akan selamat? Yang pertama, selama Iwan Budianto masih di Arema, PSSI dan LIB pasti kicep nih sama Arema FC. Pasti akan dibantuin sama PSSI dan LIB buat keluar dari degradasi. Yang kedua, PSSI dan LIB akan rugi kalau Arema FC degradasi sebab laga rival akan berkurang di Liga 1. Otomatis pemasukan akan berkurang buat PSSI dan LIB. Yang ketiga, kalau Arema FC degradasi ke Liga 2 dan Arema Indonesia promosi ke Liga 2, maka akan terjadi duel antara ibu kandung versus pelakor. Ini sangat ditakutkan sama PSSI sebab secara tidak langsung PSSI jadi aktor tersingkirnya Arema yang asli dan mensahkan Arema yang aspal nangkring di Liga 1. Kalau seandainya Arema Indonesia ketemu Arema FC di Liga 2, ini pasti akan menarik minat para media baik lokal maupun asing, yang akhirnya FIFA pun akan tahu dan PSSI pasti terancam. Makanya 3 faktor inilah yang membuat kami ini yakin Arema akan diselamatkan. Catat ya, bukan selamat tapi diselamatkan oleh PSSI dan LIB. Nah, jika Arema Indonesia dan Arema FC ketemu, kira-kira kalian akan dukung yang mana nih? Lanjut ke pertransferan. Nggak bosan-bosan kami ingatkan, jika apa yang akan kami sampaikan ini tuh kalian boleh percaya, boleh juga enggak. Kami sekali nggak pernah memaksakan, itu hak masing-masing. Tapi jika kalau kalian nggak percaya dengan apa yang kami ucapkan, ya nggak usah komentar ngehujat juga. Cukup bilang aja atau tulis aja, kami nggak percaya dengan video ini. Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai kata-kata kotor juga. Buat kami, kalau ada yang nggak percaya dengan apa yang kami ucapkan, itu nggak masalah. Tapi kalau dia sampai menghujat, itu artinya mencerminkan betapa bodohnya otak dirinya sendiri. Sebab kan kami udah bilang, ini cuma rumor, boleh percaya, boleh enggak. Masih ada aja yang hujat kami. Kan artinya otaknya benar-benar bodoh, nggak paham-paham. Ngerti ya?
Rumor itu adalah gosip. Yang namanya gosip itu ya bisa benar bisa juga enggak. Dan kami pun nggak akan bilang resmi kalau emang masih rumor. Jadi belajarlah mengupgrade otak kalian sendiri. Jangan bego-bego amat. Masa rumor ditanggepin serius. Dan juga kami akan ucapkan terima kasih buat kalian yang udah paham ya. Kalian yang udah paham itu luar biasa. Kita mulai dari Bali United. Kiper Bali United Adilson Maringa kabarnya akan hengkang dari Bali United di akhir musim ini. Kami pribadi belum tahu alasan sebenarnya kenapa Maringa akan hengkang dari Bali United. Padahal di Bali United gaji Maringa ini salah satu yang tertinggi loh. Ada isu atau rumor jika ini tuh permintaan dari sang kekasih, yakni Tiffany yang juga seorang seleb Instagram. Karena selama Maringa ini di Bali United, si Tiffany ini selalu dihujat oleh netizen lantaran kelakuan Maringa yang dianggap selalu banyak guling-guling. Padahal menurut Tiffany itu cuma permintaan dari pelatih. Makanya kabarnya Tiffany pun meminta Maringa keluar dari Bali United. Nah, kami jelaskan ya, ini baru sekedar gosip loh ya, gosip secara personal. Tapi kalau rumor bola ya lain. Ada kabar jika klub Liga 1 memang meminati Adilson dan menawar Adilson ini dengan harga yang lebih tinggi. Tentu kita tahu klub mana itu. Klub itu tentu saja klub promosi Liga 1 Malut United yang kabarnya berani membayar gaji Maringa 2 kali lipat dari yang diterima di Bali United. Dan kembali kami katakan, nikmatin saja rumornya dan kita akan lihat kebenarannya di musim mendatang. Lanjut ya, coba lihat video ini. Nah, gimana menurut kalian? Ini tuh skill atau keberuntungan ya? Ya, kalau menurut kami ini perpaduan antara skill dan keberuntungan. Sebab skill ya nggak bakalan berguna kalau nggak beruntung juga, ya kan? Tapi tahu nggak sih ini siapa? Dia adalah Thiago Santana, striker asal Brazil berusia 31 tahun milik klub Urawa Red di Jepang. Udah jelas ya, kalau urusannya tuh Urawa Red berarti striker ini bukan kaleng-kaleng loh. Santana ini baru didatangkan dari klub Shimizu S-Pulse di Liga 2 Jepang dengan status top scorer Liga 2 Jepang. Kalau ditanya apakah ada klub Liga 1 yang meminati Santana, jangan tanya, udah pasti berebut lah buat dapetin ini striker. Tapi itu kalau harganya di bawah 10M ya. Nah, Santana sendiri berapa harganya? Harganya adalah 26 miliar loh. Wow, mahal juga ya buat klub Liga Wakanda. Tapi bukan berarti nggak ada loh klub Liga 1 yang meminati dan ajukan tawaran pada Santana. Wow, amazing. Klub mana ya yang berani menawar harga 26 miliar? Pasti klub 5 besar nih. Apakah Borneo FC, Persib, Bali United, PSIS, atau Madura United yang berani nawar? Salah. Ternyata ada 2 klub Liga 1 yang kabarnya sanggup membayar harga Santana 26 miliar, yakni Dewa United dan Rans Nusantara FC. 2 tim ini kabarnya sudah mencoba ajukan tawaran pada Urawa Red untuk bisa mendatangkan Santana dengan status apapun, mau itu dilepas secara permanen ataupun dipinjamkan. Ya, good luck lah buat Dewa United dan Rans, siapa tahu berhasil, ya kan? Dari Persikabo ini masih aja ada yang nanya, itu gimana kabarnya pemain Persikabo kalau Persikabonya degradasi ke Liga 2? Lah kan kami udah bahas, sebagian besar pemain Persikabo ini akan hengkang kecuali para pemain yang memang merasa berjasa atau mungkin berhutang budi sama Persikabo, pasti akan tetap stay seperti Yandi Sofyan. Terus juga Diki Indrayana, Anis Trio, Didik Wahyu, dan Roni Sugeng, serta para pemain muda yang asal diklat dari Persikabo ini pasti akan stay. Sisanya ya pasti akan out. Dimas Derajat ya emang kontraknya masih 4 tahun lagi di Persikabo. Tapi kan kalian udah tahu lah, ada klub yang berani nebus. Udah tahu dong klub mana. Masa nggak tahu ya, kebangetan kalau nggak tahu.
Manahaty Lestusen pulang ke Maluku, Frankie Misa pulang ke Persija, dan beberapa pemain lain pun kabarnya udah nawarin diri ke klub lain. Catat ya, nawarin diri bukan ditawar. Ya kita lihat nanti di musim depan siapa aja yang akan ikut ke Liga 2 bersama Persikabo. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.